kan banyak berita tuh di medsos ya, di semua udah pada update mengenai adanya salinan putusan banding tuh. Jadi perlu aku informasikan bahwa sampai detik ini tuh pemberitahuan resmi dari pengadilan tuh belum ada. Makanya teman-teman yang kemarin berusaha menghubungi saya agak ragu ngomongnya karena saya nggak megang hitam di atas putihnya bahwa memang putusan itu sudah ada. Tapi is okay lah, dalam arti kata meskipun ada pemberitahuan melalui medsos dan mungkin bisa diakses di Mahkamah Agung atau bisa diakses di SIPP pengadilan, ya kurang lebih putusannya seperti apa tuh aku tuh juga belum tahu gitu loh. Tapi kalau memang mirip dengan putusan pengadilan agama, ya kalau saran dari saya untuk Virgon ya harus mengajukan kasasi gitu. Terus yang menjadi keberatan dari banyak netizen juga itu bisa saya jawab. Tapi saya topiknya apa yang perlu saya jawab gitu loh. Itu aja sih teman-teman. Jadi sampai detik ini kami belum menerima secara resmi. Jadi kita juga batas waktu pengajuan kasasi juga kita belum tahu. Gitu. Tapi dari Virgon sendiri ada tanggapan nggak terkait putusan itu? Karena kan sudah ramai pemberitaannya. Sudah beredar di medsos juga. Kalau Virgon kan selama ini nggak pernah masalah dengan putusan itu tersebut. Jadi kalau ditanyakan mengenai harta bersama, mengenai apa kan Virgon nggak pernah masalah. Jadi yang mempermasalahkan harta bersama itu siapa? Virgon nggak pernah masalah harta bersama. Kan cuman ada berapa sih? Kalau kita bicara harta bersama kan cuma 3 item. Mobil, rumah, dan royalti. Cuma yang jadi masalah kalau rumah ya, rumah kan bisa dinilai dengan uang, bisa dijual gitu kan. Akhirnya nanti dibagi sesuai dengan putusan itu kan 50% tuh dibagi 2 gitu kan. Terus mengenai mobil, kalau nggak salah Innova Ioniq kalau nggak salah, itu juga kan bisa dinilai dengan uang, bisa dibagi 2 sesuai dengan putusan pengadilan 50%. Nah sekarang kalau masalah royalti, di sini kita udah kasih tahu ke pengadilan agama, kita udah kasih tahu ke pengadilan tinggi agama bahwa amar putusan yang mengenai royalti itu adalah salah kaprah. Kenapa saya bisa bilang salah kaprah? Yang pertama judul lagunya ada yang salah, ya kan? Terus yang kedua mengenai publisher. DRM tuh bukan publisher. Coba aja tanya ke DRM, Digital Rantai Maya. Itu bukan publisher, tapi di situ kan disebut publisher. Sekarang kan putusan kalau kita bicara masalah hukum, itu harus ada kepastian hukum. Di sini harta bersama itu ada 3 item terakhir mengenai royalti. Nah, item royalti itu salah kaprah. Kita ada kasih tahu, DRM itu bukan publisher. Yang berhak membagi royalti kan publisher. Dia yang punya hak tuh, bertanggung jawab tuh. Dia yang mempublish dan bertanggung jawab ngambil royalti, membagikan. DRM, Digital Rantai Maya, bukan publisher. Ini salah putusannya, kita udah kasih tahu, ini salah. Coba lihat teman-teman di putusan banding tuh yang di-share kemarin. Terus di putusan pengadilan agama. Itu disebut di situ bahwa royalti 50% dibagi lagu A, B, C dimintakan kepada DRM untuk dibagi 50%. Yang jadi masalah adalah 1. DRM bukan publisher. Kan putusannya udah salah tuh. Kepastian hukumnya di mana? Kalau itu udah salah. Yang kedua, judul lagu salah. Kita udah kasih tahu nih, judul lagunya salah. Dari 3 itu salah satunya salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mulainya diminta atau mulainya dilakukan pembagian itu kapan? Sampai kapan? Mulai kapan sampai kapan? Jumlahnya berapa? Mintanya ke siapa? Ini kita minta royalti sama siapa nih? Kan putusan pengadilan yang boleh melakukan eksekusi pengadilan itu adalah pengadilan, bukan dari pihak orang atau pihak si A, si B, si C datang ke Virgon, nih bagi dong royalti, bagi 2. Nggak bisa. Atau A, B, C datang ke DRM, kita minta royalti, nggak bisa. Yang bisa adalah pengadilan agama Jakarta Barat. Nanti kalau udah inkrah pangevis, sudah berkekuatan hukum tetap, baru bisa dimintakan kepada pihak yang ditunjuk. Dalam hukum itu ada yang namanya ya kondemnatoir, putusan yang menghukum. Di sini ada nggak DRM, Digital Rantai Maya dihukum untuk membagikan royalti? Tidak ada. Kita udah kasih tahu ke PA, PTA. Cuma kalau diputusnya sama, ya nggak bisa dieksekusi.
Contoh yang paling gampang ketika ada rumah, sertifikatnya, objeknya bener, sertifikatnya bener, namanya salah, nggak bisa. Sama seperti ini, kan disebut, kalau teman-teman kan pada punya tuh salinan putusannya, coba aja baca di 7.3 bahwa 50% royalti dibagikan. Jadi lagu A, B, C diminta ke Digital Ratimaya sebagai publisher, disebut jelas-jelas di situ. Nama lagu salah. Digital Ratimaya bukan publisher, salah. Mulainya kapan? Tidak ada. Endingnya kapan? Tidak ada. Virgon tuh nggak bisa, Virgon nggak ngerti. Ini kayak gini gimana ya? Virgon minta advice dari kita, ya kita bilang, bang nggak bisa dieksekusi bang. Karena apa? Ya salah. Pengadilan pun nanti kalau akan mengeksekusi nggak bisa. Orang salah, kita udah kasih tahu ini salah. Cuma kan koar-koar ngotot gitu kan, bahwa ini royalti udah bener, royalti udah menang, ada ini. Nah, kenyataannya gimana? Teman-teman kan bisa baca, silakan aja dibaca. Itu dari 3 lagu salah satunya salah. Publisher bukan DRM, publisher sendiri. Jadi itu teman-teman, jadi kenapa ini ngambang, kenapa Virgon nggak mau ngomong? Karena Virgon nggak ngerti bahasa hukum. Virgon nggak ngerti. Saya cuma bilang ke Virgon, harta bersama kalau bisa dibagi bagi dua, silahkan. Virgon nggak pernah masalah. Innova bagi 2 silahkan, rumah bagi 2 silahkan. Virgon nggak masalah. Cuma royalti yang kita ingetin karena ini rancu. Kan perkaranya ada juga di PN Jakarta Pusat. Sekarang lagi nuntut publisher kan? Nah itu makanya saya kasih tahu. Jadi putusan PA, putusan PTA itu kalau menurut saya itu udah salah. Jadi itu teman-teman, kenapa selama ini Virgon, manajemennya nggak mau ngomong? Karena ya takut ngomong. Yang bisa ngomong ya saya sebagai kuasa hukum dan Bang Sandi Arifin. Kan itu teman-teman kondisinya. Makanya kalau memang putusan itu benar, yang di-share teman-teman kemarin ke saya, dan nanti ada pemberitahuan resmi dari pengadilan bahwa sudah ada putusan banding, saya akan sarankan kepada Virgon kasasi. Karena apa? Guna kepastian hukum. Kita menghormati hukum, tapi harus ada kepastian hukum. Itu teman-teman wartawan. Terima kasih. Ya. Makasih bang. Oke ya, jelas ya. Siap bang. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.